Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Itu bener-bener gak bisa nafas. Mungkin kalau dia cekik aku lebih berapa menit, mungkin aku bisa udah meninggal. Tanya, ya silakan aja. Akan dia buktikan ketika membela terdakwa pembunuh Angelin, Agustai, yang konon tidak memungut bayaran sepeser pun. Sebagai saksi, tapi setelah kita menunjukkan dengan upaya kerja keras saya bisa menunjukkan 51 bukti petunjuk kepada majelis hakim. Akhirnya suasana berbalik, Margaret berubah dari saksi menjadi tersangka utama dan akhirnya dihukum seumur hidup. Ya. Itu memang benar-benar perjuangan yang sangat gigih, dan saya harus berangkat 30 kali ke Bali tanpa dibayar oleh siapapun, tapi memang di dalam jiwa kita itu ada ambisi untuk menciptakan sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Itu sudah ada dalam diri kita gitu loh. Jadi bukan karena disuruh gitu loh. Oke. Ya. Jadi Anda bilang di awal hukum seolah-olah tidak bekerja dengan baik. Ya, karena waktu itu terlalu banyak kejanggalan. Tapi tetap dia sebagai saksi. Misalnya seorang ibu yang anaknya meninggal, dua menteri datang malah pintu dibanting. Ya, contoh-contoh itulah. Sehingga di situ kelihatan sekali hukum tidak bekerja dengan baik. Anda sudah menggeluti perkara itu berbulan-bulan, 30 kali datang ke Bali. Benar. Tentu bisa mengetahui kira-kira kenapa di awal-awal ini hukum bahkan tidak bisa menyentuh seorang Margaret yang bukan siapa-siapa. Saya melihat ada dugaan kolusi juga. Ya. Ada melihat dugaan kolusi. Ya. Karena Agus sendiri cerita dia terpaksa mengaku sebagai pembunuh karena dia dikupukulin, ya, bahkan lebih di polisi itu di kantor polisi itu pengakuan si Agus. Dan yang lebih aneh lagi adalah waktu ada 7 titik darah di TKP di kamarnya Margaret, ya, terus kok tidak ada menyatakan itu darah Angelin, seolah-olah 6 dari titik darah itu disebutkan tidak tahu darah siapa. Bahkan disebutkan ada satu darah tersebut di laci bufet darah kucing gitu loh. Darah kucing. Darah kucing, sehingga dan polisi menerima begitu saja. Tidak menerima saja. Sesudah saya serang di pengadilan, barulah akhirnya waktu itu forensik polisi di Denpasar menyerah, saya bikin di sidang. Saya tanya sama dia, apa mungkin kucing bisa masuk ke laci bufet? Kalaupun kucingnya kuping itu berdarah, masa masuk ke laci bufet? Ya. Terus yang kedua, Anda mengatakan di awal bahwa 7 titik darah itu darah manusia, tapi di akhir disebutkan darah binatang. Berarti kan kontradiksi kan? Terus yang kedua, Anda mengatakan dari 6 dari 7 titik darah di kamar di TKP di rumah Margaret, 6 tidak diketahui DNA-nya udah rusak. Saya tanya lagi, Anda pernah nonton film Jurassic Park nggak? Di sana sampai ratusan tahun pun katanya DNA itu bisa bertahan. Akhirnya dia waktu itu ke sudut dan dia mengaku salah. Bahwa memang hasil forensik tersebut salah. Pertanyaannya, seorang letnan kolonel membuat laporan forensik salah, tidak mungkin tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin dia merubah darah manusia menjadi darah binatang tanpa ada faktor X di belakang. Apa yang menurut Anda kira-kira menjadi faktor X ini? Ya, saya karena orangnya sudah mengaku, tapi kita sudah tahu lah. Pasti lebih halusnya faktor lobby. Dan biasanya memang dalam setiap perkara pidana, kalau kita mewakili calon tersangka, biasanya kita akan buru-buru ke forensik, jangan agar hasil forensik itu aman gitu loh. Oh, ya. Jadi itu yang duluan diprioritaskan. Itu duluan, kalau seorang pengacara yang tahu gelagaknya harus dijaga visum satu, terus hasil forensik. Misalnya kalau Anda dituduh memalsukan tanda tangan, tentu kan itu kan harus dicek di forensik. Apakah tanda tangan itu cocok dengan tanda tangan Anda? Tentu Anda agar jangan dituduh pemalsuan, Anda harus berusaha datangin dulu forensik itu. Ya, gimana pastikan caranya? Kalau ini sesuai. Gitulah. Jadi ini untuk kasus. Tapi kalau ini lobby, tentu yang menjadi alat lobbynya itu uang. Tahu sama tahu lah. Tahu sama tahu. Tapi Margaret kan bukan orang kaya. Kalau dia bukan orang kaya, bagaimana dia bisa mendatangkan selalu 5 pengacara yang ber-Rolls Royce dari Jakarta, itu Hotma Sitompul?
Dan bisa aja seperti Anda juga tidak mendapat bayaran. Tidak, karena tahu di sananya ada Anda gitu misalnya. Justru karena saya masuk gara-gara dia duluan gitu loh. Dia duluan masuk. Dan Margaret itu bukan seorang kaum miskin yang harus dibela, bukan seorang pejuang, sehingga saya yakin itu murni dia datang murni karena honor pengacara. Gitu. Dan dia selalu hadir sehingga tidak mungkin rasanya itu gratis. Kalau Agus sudah jelas gratis karena pembantu dari Sumba Timur sampai dia tidak kenal aku karena dia tidak pernah lihat TV katanya. Gitu. Anda tidak dikenal sama Agus. Saya tanya menjadi penjara, lu kenal gua nggak? Nggak katanya. Hotman Paris tidak dikenal sama dia. Sampai petugas ini Hotman Paris. Lu ada TV nggak di kampung? Dia bilang kampung dia itu kayak ada saluran listrik berpuluh-puluh kilometer. Jadi nggak pernah nonton TV. Jadi nggak pernah lihat saya dengan Sarini, dengan Inul, dengan mantanku yang cantik itu dulu nggak juga gitu. Dan ternyata Margaret tidak seperti yang dijelaskan yang mencari hidup, menyambung hidup dengan berjualan ayam dan lain sebagainya. Tidak memiliki uang untuk melobi. Ya itulah kita. Tapi memang dia ada duit basic lah. Karena dalam keadaan sudah kejepit begitu, dia pasti ada duit untuk membayar honor pengacara. Ya, yang semula dia ada perselisihan dengan putrinya hanya gara-gara uang belanja tiap bulan. Tapi saya yakin dalam keadaan hidup mati, dia pasti akan mempergunakan semua tabungannya untuk berjuang. Lalu apa motifnya ketika kemudian dia membunuh? Ya kalau menurut putusan hakim sih karena dia mau menghilangkan bebannya. Dan kedua juga karena faktor dia itu ada semacam apa? Sudah ada gejala tidak normalan gitu. Itu menurut ahli. Dia suka melakukan tindakan kekerasan. Ya. Itulah karena begini. Yang berhasil ini kenapa berhasil terpecahkan? Jaksa, hakim, siapapun tidak pernah menemukan ini dan sayalah penemunya. Margaret mengatakan tanggal 16 Mei 2014 jam 12 siang Angeline keluar dari kamarnya ke kamar Agus. 12.30 atau setengah jam kemudian dia mencari Angeline, tidak ketemu dan tidak ketemu selamanya. Jam 12.30 dia mencari terus. Berarti dia seolah-olah mendalilkan pembunuhan terhadap